Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Ko oloyo pupus bituon lubato Kumongom poli ilmu monondo Ku tebe kene mulamu Ku kanggio nanggulibu nananggene mau sinong soboli Soda boli kondilingku Sabab aku niaku nian susah Ku nenek ke kulipu namundo Sakisan kiyomo Naitong posa samia Ontolutu sana monondo kiyomo Kabiyoko muyupukon temono Kabiyoko no Kita akan berangkat menuju ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk bisa sampai ke sana dari Luwuk Banggai ini harus menyeberang dulu menggunakan kapal feri. Nah, kita saat ini sedang dalam perjalanan untuk menuju ke pelabuhan kapal feri yang ada di Luwuk Banggai. Pagi yang cukup cerah, kami bergerak menuju pelabuhan Luwuk. Dari sini, kami akan naik kapal feri menuju Kabupaten Banggai Kepulauan. Suasana di Pelabuhan Luwuk pagi ini cukup ramai oleh antrian kendaraan yang mengangkut bahan kebutuhan warga Banggai Kepulauan. Kami pun menuju loket yang sebelumnya sudah dipenuhi antrian masyarakat yang akan berangkat ke Salakan, ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk menyeberang ke Banggai Kepulauan beserta kendaraan, dikenakan biaya yang beragam, tergantung jenis kendaraannya. Ya, lagi dua mobil ya, yang dari Metro ini Bu. Sabar Bu ya, saya hitung dulu. Kita menuju ke Salakan, Bangkok ya. Ya, Banggai Kepulauan. Lurus. Dah lurus ban saja, lurus. Saat ini kami akan berangkat melalui kapal feri ke Banggai Kepulauan. Nah, semua urusan administrasi, baik itu untuk tiket, lalu administrasi penyeberangan kapal, dan juga pemeriksaan surat kesehatan swab maupun rapid test ini sudah selesai dilakukan. Dan saatnya kita akan berangkat dari Luwuk Banggai menuju ke Salakan Banggai Kepulauan. Akina molaku lapusene Maui aku danomon doi pun naodonan ku tebekene Mencegah pencemaran sampah di laut. Buanglah sampah di tempat sampah yang sudah kami sediakan. Tidak benarkan penumpang memindah busa tempat tidur yang sudah ada pada tempatnya. Ko oloyo pupus bituon Jarak tempuh menuju kota Salakan dari Pelabuhan Luwuk memakan waktu sekitar 6 sampai 7 jam perjalanan. monondo Kapal feri ini biasanya dipenuhi oleh penumpang yang berbelanja bahan keperluan di kota Luwuk untuk dibawa ke kota Salakan. nananggene mau sinong Kami berlayar melewati Selat Peleng di sebelah barat dan melalui Laut Maluku di sebelah timur. Soda boli kondilingku Sabab aku niaku nian susah Meskipun kami berada di tengah lautan, namun jaringan telekomunikasi maupun internet masih dapat dijangkau.
Dengan hadirnya jaringan tersebut, perjalanan mengarungi lautan menuju ke kota Salakan pun menjadi tak membosankan. Banggai Kepulauan terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau-pulau berukuran sedang dan kecil yang berjumlah ratusan. Bahkan di antaranya ada yang berwujud batu karang yang mencuat ke permukaan. Kota Salakan sendiri berada di Pulau Peleng, pulau yang paling besar di antara gugusan pulau di Banggai Kepulauan ini. Luas hamparan laut Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 5 kali lipat dibandingkan daratan. 6 jam berlalu, kapal feri yang kami tumpangi bersandar di Pelabuhan Salakan. Di depan pelabuhan kelihatan suasana riuh warga yang menjemput kerabatnya. Dalam masa pandemi ini, pemeriksaan penumpang yang akan turun ke Pelabuhan Salakan diperketat untuk menjaga penyebaran virus COVID-19 di pulau ini. Kami pun tak luput dari pemeriksaan kesehatan ini. Semangat Pak, Ibu, makasih. Dalam perjalanan ini, sebenarnya kami sudah ditunggu oleh rekan kami, Ramon Tungka, yang telah terlebih dahulu sampai di kota Salakan. Di Kabupaten Banggai Kepulauan ini, kami akan melihat bagaimana pesona keindahan alam laut dan kehidupan sehari-hari masyarakat di sini. Terima kasih Pak. Dipersembahkan oleh Pagi hari, kami menuju kantor Bupati Banggai Kepulauan yang berada di atas bukit. Kehadiran kami telah dinanti oleh Bapak Bupati Banggai Kepulauan, Rais Adab. Suasana di kantor Bupati Banggai Kepulauan ini sangat ramai, karena semua pegawai Pemda diwajibkan untuk mengikuti rapid test untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kantor Pemda Banggai Kepulauan. Sementara saya menjalani rapid test, Ramon dan tim mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Bapak Bupati tentang potensi daerah dan tentang pemanfaatan internet di Banggai Kepulauan ini. Sebagaimana posisi Banggai Kepulauan ini Pak, yang kebetulan menjadi salah satu kota interkoneksi dari Palaparing Tengah. Bagaimana tentang kebutuhan serta pemanfaatan internet di sini Pak? Ya, terima kasih Mas. Saya ingin pertama mengucapkan selamat datang dulu kepada tim Bakti Kominfo yang sudah jauh-jauh tiba di daerah saya, Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya kira bicara kebutuhan masyarakat saya di sini adalah masyarakat yang memang sudah sangat membutuhkan. Karena apa? Daerah saya yang luasnya terdiri dari 12 kecamatan dan jarak antar kecamatan dan sebagainya cukup jauh, sehingga bagaimana menghubungkan jarak yang begitu ini hanyalah lewat internet yang ada ini. Bagaimana dengan potensinya Pak? Potensi wisata mungkin di Banggai Kepulauan dan kaitannya dengan jaringan internet. Bapak Gubernur sudah menetapkan Kabupaten Banggai Kepulauan ini akan diarahkan kepada daerah wisata. Nah, kenapa? Karena di daerah ini banyak tempat-tempat wisata yang belum terbangun dengan bagus. Sudah menunjuk Kadis Pariwisata untuk mengembangkan ini, bahkan untuk nanti mencari terobosan-terobosan supaya pariwisata yang ada di sini tidak terlalu lama tidur
dan dia cepat berkembang untuk nanti hasilnya bisa untuk masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan merupakan salah satu kota interkoneksi dalam proyek Tol Langit Palaparing Tengah. Di Banggai Kepulauan ini terdapat jaringan serat optik yang dibentangkan di dalam laut dan disambungkan ke kota-kota interkoneksi Palaparing di Sulawesi bagian tengah. Di Indonesia sendiri, serat optik Palaparing membentang sepanjang 12.229 km dan menjangkau 54 kabupaten kota. Infrastruktur yang dibangun pemerintah ini merupakan tulang punggung atau backbone layanan telekomunikasi di daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Untuk meningkatkan jangkauan layanan internet di tengah masyarakat, sangat dibutuhkan partisipasi dari para internet service provider untuk memperkuat layanan di daerah 3T ini. Pemerintah melalui Bakti sendiri sampai tahun 2024 memprioritaskan penyediaan layanan sinyal 4G yang akan mencakup lebih dari 12.000 desa dan 117.000 lokasi layanan publik di seluruh Indonesia. Kami menuju Desa Okumel yang berjarak kurang lebih 1,5 jam dari kota Salakan yang merupakan salah satu lokasi dari BTS Bakti di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sesampai di Desa Okumel, tim ekspedisi disambut dengan tarian adat oleh masyarakat desa yang sangat ramah. Di Banggai Kepulauan sendiri terdapat beberapa titik tower BTS Bakti yang sangat menunjang kebutuhan masyarakat akan akses internet, terutama untuk membantu anak-anak dalam belajar, khususnya di masa pandemi ini. Tim ekspedisi juga berkesempatan mengunjungi Network Operation Center Bakti di Kecamatan Tinakuk. Network Operation Center atau NOC adalah sebuah ruangan yang berisi piranti yang digunakan untuk mengatur dan memonitor segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi informasi dan jaringannya. Di NOC ini pula, petugas memantau jika ada kerusakan pada jaringan. Saya sedang dalam perjalanan menuju NOC atau Network Operation Center Bakti Kominfo yang ada di Kota Salakan ini. Nanti di sana saya akan berjumpa dengan Kepala Dinas Kominfo di kota ini, yaitu Bapak Konrad. Ini kita lihat ini NOC, Network Operation Center dalam program Palaparing Tengah. Ini berfungsi untuk membagi nanti kepada provider, Telkomsel atau Indosat dan sebagainya. Jadi serat optik dari dasar laut kemudian naik ke atas ini baru didistribusikan. Tepatnya dari Luwuk menyeberang laut turun di beach manhole di Lalong, kemudian ke sini dan didistribusikan. Proyek Palaparing Tengah menjangkau 27 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Timur. Dengan hadirnya proyek strategis Palaparing yang dibangun pemerintah di 3 wilayah Indonesia, yaitu bagian Barat, bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di seluruh wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal,
sehingga masyarakat di daerah 3T ini dapat merasakan layanan internet yang sama dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dipersembahkan oleh Pagi hari kami bergegas bersiap menuju beberapa lokasi untuk melihat pariwisata di Banggai Kepulauan dan bagaimana pemanfaatan internet di kabupaten ini. Kami harus membagi menjadi 2 tim untuk dapat mendatangi beberapa lokasi di Banggai Kepulauan ini. Ramon bergerak menuju Danau Paisupok, berjarak 3 jam dari pusat kota Salakan. Sedangkan saya akan bertemu dengan anak muda di kota Salakan ini yang menciptakan aplikasi Jantar Salakan. Saya dan tim akan bertolak menuju Danau Paisupok, di mana waktu tempuh perjalanan menuju danau kurang lebih 3 jam. Nanti di sana kami akan melakukan kegiatan penyelaman di Danau Paisupok. Menuju Danau Paisupok, tim ekspedisi melewati jalan yang berliku, dipenuhi pemandangan hutan, bukit, dan pantai, serta sesekali kami juga melewati perkampungan warga. Tim ekspedisi tiba di Danau Paisupok disambut oleh hujan. Danau Paisupok memiliki air yang sangat bening seperti kaca. Pemandangan yang indah di danau ini membuat tim kami penasaran ingin menyelam di dalamnya. Di lokasi ini pula sudah menunggu Pak Chandra, seorang pemandu selam yang akan mengantar kami. Selamat datang di Danau Paisupok, daerah Lupanenteng, Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan saat ini kita akan menyelam di danau ini, air tawar, dan kita akan turun dari pinggiran dan kita akan mutar menemukan batu, dan batu itu kedalaman 12 meter. Oke, jadi kita rock entry ya. Lalu awal mula penyelaman sedalam 6 meter. Kita berjalan mengitari hingga di kedalaman 13 ya Pak. Air yang jernih di sepanjang danau membuat pemandangan di bawah air jelas terlihat. Pohon-pohon purbakala terlihat melintang di seluruh danau ini. Sungguh pengalaman yang tak terlupakan. Selain Danau Paisupok, Danau Tendentung merupakan danau unik di Kabupaten Banggai Kepulauan. Danau ini kering setiap 6 bulan sekali dan akan terisi lagi saat musim penghujan. Kabupaten Banggai Kepulauan banyak memiliki potensi alam yang indah seperti pantai dan laut yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat di masa depan. Sementara Ramon dan tim ekspedisi menyusuri berbagai keindahan alam di pulau ini, saya bertemu dengan Abdul Rahim yang mempunyai inovasi membuat aplikasi layanan antar di kota Salakan. Ya, Abdul Hakim, gimana sih ceritanya ini sampai bisa membuat aplikasi online Jantar Salakan ini? Jadi pada tahun 2016 lalu saya pernah ke Jawa ya untuk menemui saudara saya yang kuliah di sana, dan saya memanfaatkan salah satu fasilitas online ojol ya. Jadi tiba-tiba di situ setelah memanfaatkan fasilitas itu saya terinspirasi untuk membuat ojol tersebut terapkan di daerah saya. Setelah saya balik, di sini saya diskusikan dengan teman-teman saya, ya, termasuk salah satu senior saya juga. Mereka juga mendukung untuk membuat salah satu ojol untuk di daerah kami ini. Nah, dan kemudian di situ kami rancang mulai dari 2016, karena kami banyak kesibukan, jadi agak lama tuh.
Sehingganya tahun 2020 ya, bulan 2 kemarin itu baru bisa kami launching untuk di daerah kami ini, di Salakan. Dan alhamdulillah ya, sudah banyak juga pengguna yang memanfaatkan fasilitas kami. Berarti mendapat respon positif ya dari masyarakat ini. Iya. Lalu Abdul, gimana ini menurut Abdul infrastruktur internet yang ada di Banggai Kepulauan ini, mengingatkan ini daerah kepulauan begitu, apakah ini juga bisa menunjang aplikasi yang Abdul dan teman-teman ini buat? Untuk internet ya, di sini sudah sangat bagus sekali, sudah bagus dan sudah bisa mendukung untuk kegiatan kami ini. Lalu sejauh ini dari pertama launching sampai saat ini sudah berapa banyak nih ojol atau mitra yang bergabung dalam Jantar Salakan ini? Sejauh ini untuk mitranya kami membatasi juga ya, dikarenakan responnya itu. Karena sebagian mitra juga kebanyakan masih menggunakan sosmed untuk promosi. Aplikasi itu ada beberapa fasilitas ya, diantaranya ojek online, bentor, baru mobil, pick up ya, sarana untuk angkut. Ada juga untuk kuliner, kurir online dan offline. Juga untuk podcastnya, hiburan juga ada kami sediakan. Kami ingin Jantar Salakan ini menjadi lebih maju dan untuk masyarakat juga bisa menggunakan layanan kami ini dengan maksimal. Selain juga di situ kami ingin mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang Go Digital, memanfaatkan fasilitas internet untuk di sini di kawasan Banggai Kepulauan. Biar lebih maksimal lagi ya. Kehadiran jaringan internet di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Banggai Kepulauan telah mendorong masyarakat menemukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hal ini membuktikan negara hadir untuk masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia. Di waktu yang akan datang, diharapkan adanya partisipasi lebih dari berbagai pihak untuk dapat turut mendorong kemajuan perkembangan jaringan telekomunikasi dan internet, sehingga kesamaan aksesibilitas teknologi dan informasi dapat lebih dirasakan seperti di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Kanggio Konoanggu, Banggai Kepulauan. Indah tak terlupakan. Kanggio Konoanggu, Kabio komu yutukon temeneno. Kanggio Konoanggu. Dipersembahkan oleh Metro TV.